Hai guys, kembali lagi dengan kami Isma aja, channel yang menceritakan hal-hal misteri. Sebelum melanjutkan dan menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Andi dan Sulis adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah. Sulis berasal dari Malang dan Andi dari Surabaya. Sulis bekerja di Surabaya. Jarak antara Malang ke Surabaya terlalu jauh. Akhirnya Sulis memutuskan untuk ikut suaminya ke Surabaya dan meninggalkan ibu bapaknya di desa. Andi yang tak mau membebani orang tuanya menyewa sebuah rumah kecil bersama istrinya. Andi seorang koki yang bekerja di hotel ternama di Surabaya, sedangkan Sulis bekerja sebagai kasir di toko baju. Seiringnya waktu, mereka berdua sibuk dengan pekerjaan masing-masing hingga tak sempat ke tempat ibu bapaknya. Setelah Sulis selesai bekerja dan ingin pulang ke rumahnya, handphone Sulis pun berbunyi. Ternyata bapak Sulis yang menelpon. Bapak Sulis mengasih kabar bahwa ibunya sedang sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit. Setelah kamu menikah dengan Andi pilihanmu, kamu lupa sama ibu bapakmu. Ibumu sakit mungkin karena terlalu kangen sama kamu. Saya minta sama kamu, temuin ibumu. Siapa tahu kehadiranmu membuat kesehatan ibumu membaik. Kita semua di sini kangen sama kamu, nak. Dibarengi rintihan tangis sang bapak, Sulis pun kaget, serasa disambar petir mendengar berita dari bapaknya bahwa ibu Sulis sedang sakit. Sulis pun merenung. Emang benar kata bapak, saya lupa dengan orang tua saya sendiri akibat terlalu sibuk mencari uang. Karena Sulis dan Andi berambisi ingin memiliki sebuah rumah, Sulis pun mulai merasa kangen sama ibu bapaknya. Seketika itu Sulis ingin menjenguk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Sulis membatalkan pulang ke rumahnya dan berniat ingin pergi ke Malang untuk menemui ibunya. Sulis bergegas menuju ke terminal membeli tiket jurusan Malang. Setelah mendapatkan tiket, Sulis menelpon Andi. Mas, maaf, saya mau pulang ke Malang. Ibu sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit. Kok mendadak sayang? Sekarang kan jam 16.30. Apakah gak kemalaman? Kalau boleh saya kasih saran, kenapa gak besok pagi? Saya sama kamu kan besok cuti, ucap Andi. Gak tahu mas, hati saya gak enak. Ya udah, hati-hati sayang. Insya Allah besok saya juga ke rumah sakit. Iya mas. Setelah selesai menelpon istrinya, Andi pun melanjutkan pekerjaannya. Rasa resah setelah mendengar mertuanya dirawat di rumah sakit, Andi pun berniat ingin pergi menjenguk ibu mertuanya. Andi bertanya sama Ahmad, Ahmad kalau pulang ke Malang jam 11 malam apakah rawan perampasan kendaraan bermotor? Kata Andi, gak ada, di daerah sana aman kok, kan saya juga sering pulang malam. Terima kasih Ahmad. Setelah mendapat informasi dari Ahmad, Andi pun bergegas menuju ke Malang. Andi belum pernah keluar kota di malam hari. Ini pengalaman pertamanya. Hawa dingin di malam hari dan angin berhembus kencang membuat Andi merasakan kedinginan yang membuat seluruh anggota tubuhnya gemetar. Andi pun masih melanjutkan perjalanan. Selang beberapa kilometer, Andi sudah mulai terbiasa dan menambah laju kecepatan motornya. Setelah memasuki jalan sepi tanpa ada penerangan, Andi pun mulai menurunkan kecepatan motornya yang dikendarai. Andi melihat ada kabut tebal. Tanpa ada perasaan aneh, dia pun melanjutkan perjalanan dan mulai masuk ke kabut tersebut. Kabut putih menghalangi pandangan Andi. Dengan terpaksa dia berhenti. Di pandangan Andi yang terlihat hanya kabut putih. Setelah beberapa menit kabut tebal berlahan-lahan memudar dan menghilang. Andi sudah bisa melihat dengan jelas lagi. Ini di mana? Kok saya belum pernah tahu tempat ini? Selama saya pulang ke desa, saya nggak pernah lewat sini. Aneh ya. Andi mulai bingung dan ingin bertanya ke warga setempat. Dari kejauhan Andi melihat ada seseorang yang berdiri di depan pohon besar. Di dalam hati Andi, malam-malam begini ngapain orang ini berdiri di sana? Merasa ada yang aneh, Andi merasa takut mendekati dan bertanya kepada orang tersebut. Andi menoleh ke kanan ke kiri berniat mencari orang lain. Tidak ada satupun kecuali orang itu. Dengan berat hati Andi pun mendekatinya. Perlahan-lahan Andi menajukan kendaraannya. Bulu kudung Andi mulai berdiri. Perasaan Andi sudah tak enak. Semakin dekat, detak jantung Andi mulai tak karuan. Orang yang berdiri di depan pohon ternyata seorang wanita. Wanita tersebut menundukkan dagunya, rambut terurai ke depan, membuat wajah wanita tersebut tidak terlihat. Dengan gugupnya Andi bertanya, Kak, mau tanya, arah menuju ke Malang di mana Kak ya?
Tangan kanan wanita itu mengarah ke arah Andi. Kata Andi, "Di sana Kak ya," sambil menoleh ke belakang. Wanita itu pun menganggukkan kepalanya. "Terima kasih Kak ya." Wanita itu mengangkat dagunya sambil tertawa. Sontak Andi kaget melihat wajah wanita yang penuh dengan belatung. Andi pun melajukan motornya sambil menoleh ke belakang. Ternyata wanita itu masih mengejar Andi sambil tertawa. Andi pun menambah kecepatannya biar lolos dari kejaran wanita itu. Saking takutnya Andi tak menghiraukan jalan berbatu. Dia melaju sangat cepat. Tak lama Andi melihat ada banyak orang. Di dalam hati Andi, kok kayak pasar? Masa ada pasar di hutan? Andi pun mulai panik dan bingung. Rasa takut yang luar biasa mulai dirasakannya. Jantung berdebar-debar. Nafas yang tersendat-sendat membuat Andi kesulitan untuk bernafas. Andi tak peduli. Dia melajukan motornya secepat mungkin. Hampir seluruh hantu yang ada di pasar terganggu dengan motor Andi dan mulai mengejarnya. Di tengah kejaran para hantu, Andi mendapatkan bisikan dari hatinya. "Andi, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, hadapin hantu itu. Yakinlah dengan pertolongan Allah, insya Allah kamu bakalan selamat." Andi sadar itu suara ayahnya yang telah lama meninggal. Andi menghentikan motornya dan mengangkat tangan sambil menutup mata. "Ya Allah, saya ikhlas dan ridho jikalau hambamu ini meninggal di tempat ini. Tapi kalau hambamu ini belum meninggal, tunjukkanlah dan bukakanlah jalan buat hamba." Suara hantu yang mendekati Andi terasa sangat jelas. Andi memasrahkan semuanya kepada Allah. Selang beberapa menit, suara aneh pun menghilang. Andi mulai membuka mata. Alhamdulillah, hantu yang mengejar Andi menghilang. Dari kejauhan Andi melihat ada pemukiman warga dan mulai melanjutkan perjalanan yang sempat terhenti. Dan pada akhirnya Andi pun sampai ke rumah sakit di tempat ibu mertuanya dirawat. Andi menemui istrinya dan memeluk istrinya dengan erat. Terima kasih telah menonton video ini.